Untuk membahas materi apa saja terkait energi yang kemungkinan besar akan menjadi perdebatan hangat di agenda kedua debat Pilpres 2019 nanti malam. Pembahasannya akan kami hadirkan bersama pengamat energi yang juga anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Qurtubi, yang saat ini sudah hadir di studio Metro TV. Pak Qurtubi, selamat siang. Selamat siang. Ini menarik, debat Capres kedua ya, debat kedua Capres 2019 ini disebut-sebut sebagai Jokowi banget begitu. Karena hampir 5 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo ini memang sangat konsen ke 5 sektor ini kan, mulai dari energi, pangan, infrastruktur, lingkungan, dan juga sumber daya alam. Khusus untuk energi, bagaimana Anda menilai kebijakan-kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Jokowi di bidang energi sudah sangat bagus ya. Kalau bicara energi itu ada 2 hal yang paling pokok ya, listrik sama BBM. Sektor kelistrikan kita lihat tambahan pembangkit itu sudah cukup signifikan. Ya. Seluruh Indonesia kapasitas pembangkit kita sudah relatif cukup memadai ya, bahkan sebagian besar daerah-daerah sistem kelistrikan nasional ini sudah pada posisi surplus. Artinya surplus itu apa? Kemampuan suplai itu lebih besar daripada beban puncak saat beban puncak, sekitar 30%. Ada beberapa daerah yang masih kurang, tidak signifikan ya. Nah, ini capaian yang sangat besar diikuti oleh begitu luasnya jangkauan masyarakat yang sudah memperoleh listrik ini, karena elektrifikasi rasio kita sudah 98,3 nyaris 99,9 ini, yang sejak merdeka ini baru pertama kali sudah melebihi target sebetulnya. Sudah melebihi target 98,3 ini. Ya, jadi ini sudah sangat bagus. Nah, di sektor BBM ini memang terjadi impor minyak mentah maupun impor BBM. Ini karena undang-undang yang mengatur sektor migas kita, namanya Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001, ini biang keroknya di sini. Bagaimana dia bisa jadi biang keroknya? Biang keroknya karena undang-undang ini menghambat investasi eksplorasi. Tidak mengencourage investasi eksplorasi karena sistem yang sangat berbelit-belit, pemerintah yang berkontrak. Ini yang salah ini. Nah, perbaikannya sudah diyakini harus dilakukan, dan ini menjadi porsi hak inisiatif DPR. Sejak jadi zaman Presiden SBY ada di DPR, khusus untuk itu ya. Di zaman Presiden SBY sudah dibikin RUU Migas yang baru, tapi tidak sempat disahkan. Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas. Nah, DPR yang baru menerima limpahan ini. Nah, kita sadar bahwa ini adalah hak inisiatif DPR, sehingga harus segera disusun RUU Migas yang baru dengan memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, intinya Undang-Undang Migas yang baru bagaimana sistem ini bisa lebih sederhana dan tidak boleh menyimpang dari konstitusi dan tidak boleh menyimpang dari keputusan MK. Intinya nantinya akan memperbaiki kondisi migas khususnya di sektor impor ini. Iya, sehingga nanti akan ada, kita harapkan bangkit kembali industri migas ini, sehingga dalam jangka panjang produksi akan lebih meningkat ya. Sekali lagi di sektor ketenaga listrikan mau di sektor BBM ini sudah cukup bagus. Yang monumental di BBM ini adalah BBM satu harga. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu satu harga, ini luar biasa, sehingga daerah-daerah yang jauh terdepan ini juga menikmati BBM dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa. Baik, kalau BBM dan kelistrikan sudah sedemikian kinclongnya kinerja Jokowi begitu, kira-kira topik apa lagi yang akan menarik dan hangat untuk dibicarakan di debat nanti malam? Sepanjang soal energi, mungkin soal mendorong pembangkit energi baru terbarukan. Walaupun sudah dimulai sejak zaman sebelum Pak Jokowi dan diteruskan di zaman Pak Jokowi ini kelihatannya masih kurang kenceng ya. Kurang kenceng karena apa? Karena biaya dari listrik energi baru terbarukan, baik tenaga surya, tenaga angin, ini relatif lebih mahal daripada batu bara, ya, sehingga ada hambatan sedikit. Satu, kedua, sampai sekarang belum ada payung hukumnya, undang-undang. Kembali lagi ke DPR, Pak Qurtubi. Boleh ada di DPR ini. Kami Komisi 7 sedang menyusun RUU energi baru terbarukan, belum selesai. Jadi payung hukumnya untuk memaksa, katakanlah pemerintah membeli
listrik dari energi terbarukan yang relatif lebih mahal, belum ada dasar hukumnya ini. Oke, baik. PLN masih mempertimbangkan mana yang lebih murah dong. Ya, ya. Tapi dari kubu penantang pasti akan mencari celah begitu. Dan ini sudah disebutkan di pidato kebangsaan kemarin. Ada sejumlah data nih yang katanya 10 tahun lagi minyak akan habis, 25 tahun gas yang akan habis, lalu 40 tahun batu bara habis. Benarkah demikian? Itu asumsinya kalau tidak ada lagi investasi eksplorasi, itu betul. Tetapi kan dunia membutuhkan itu, investasi jalan terus, yang kita harus rapikan adalah bagaimana investasi itu bisa masuk. Saya katakan tadi, untuk investasi migas, undang-undang migas harus segera lahir yang baru, sehingga sistemnya lebih bersahabat kepada investor. Terus satu. Kedua, batu bara, kita relatif melimpah batu bara, tetapi kelemahannya batu bara ini, dia menghasilkan CO2 yang besar dan polusinya. Nah, pelan-pelan memang kita harus ganti dan energi baru terbarukan. Yang sasarannya tahun 2025 itu 23%, 2050 nanti 35%. Saya pikir dia akan tercapai. Tetapi untuk jangka panjang sekali, mungkin energi listrik yang perlu dipersiapkan, energi samping bersih, dia harus bisa mendukung untuk industrialisasi ke depan. Nah, ini yang harus nanti kita lihat bagaimana program-program kedua beliau ini untuk bisa mendorong kelistrikan yang bisa mendukung industrialisasi ke depan dengan energi yang bersih. Tapi sebetulnya yang ditunggu oleh pemirsa ini adalah bagaimana pengejawantahan visi misi menjadi strategi begitu ya. Kita akan saksikan debat yang akan diprediksi hangat nanti malam ini, Pak Qurtubi. Terima kasih banyak sudah menemani saya siang hari ini. Pemirsa, Metro Siang masih akan kembali dengan berbagai informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami.